Lalu kami dari kelompok 3 kelas D akan membahas mengenai analisis core value ASN berakhlak pada film pendek yang berjudul Pengabdian untuk Negeri dan Bosku. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Atalia Manurung, kemudian Mas Ruroh Anitasari, dan yang terakhir adalah Willis Unggul Prayuda. Film ini berjudul Pengabdian untuk Negeri. Berkisah tentang Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil di Dusun Wates, Kecamatan Polokulon, Kabupaten Grobogan. Meskipun dengan kondisi dan fasilitas terbatas, ia tetap mendedikasikan dirinya untuk mengabdi pada negeri. Adapun nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari beliau, berorientasi pelayanan. Ibu Sri adalah sosok yang ramah, cekatan, dan menjadi andalan bagi masyarakat sekitar. Akuntabel. Ibu Sri melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, meskipun perjalanan menuju sekolahnya terjal dan fasilitas terbatas, ia tetap semangat untuk menjadi seorang pendidik. Harmonis. Ibu Sri dapat membangun hubungan yang harmonis dengan siswanya, bahkan masyarakat sekitar sangat menyayangi beliau. Loyal. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ia siap mendedikasikan dirinya untuk menjadi pengajar di SD kecil tersebut, meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Ia bahkan menolak tawaran untuk mengajar di SD yang bagus. Tujuannya ialah untuk mengangkat pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Adaptif. Ibu Sri bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya, pada saat seorang muridnya membawa adik, karena tidak ada yang menjaga di rumah, ia tidak terganggu dengan hal tersebut, karena beliau paham kondisi masyarakat setempat. Yang harus dilakukan untuk mempertahankan nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bu Sri, yaitu mengerti dengan betul apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya kita lakukan, serta memiliki dedikasi yang kuat untuk negeri ini. Hal tersebut dapat dilakukan jika kita dapat memaknai serta menjiwai dengan benar wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara. Selanjutnya film kedua yaitu film berjudul Bosku, film pendek anti korupsi di Kanwil DJP Aceh. Film ini berkisah tentang Ibu Puan, seorang kepala kantor yang memberikan contoh teladan ke pegawainya. Caranya yang tegas ke pegawai, namun itu semua agar menciptakan tim yang solid dan yang penting tidak ada perbedaan atasan dan bawahan, yang beda hanya tanggung jawab. Adapun aktor yang terlibat adalah Ibu Puan sebagai kepala kantor dan pegawai yang lain yaitu Fortuna sebagai jurusita, Dodi sebagai account representatif, Bayi Haki fungsional pemeriksa, dan Esi sebagai sekretaris. Nilai yang menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai berakhlak, namun itu membuat mereka berubah, yaitu pegawai-pegawai melakukan tugas yang gak selesai, kemudian dibilangin tidak bisa, dikasih tahu malah ngelamun, istirahat balik jam berapa sesukanya, kemudian mereka yang malas dan kurang teliti terhadap pekerjaan, kemudian kurang tepat waktu seperti terlambat, ataupun melihat penampilan seperti lipstik yang kurang matching. Nah, meskipun mereka melakukan beberapa kesalahan tersebut, tetapi mereka mau berubah menjadi lebih baik, dan hal tersebut menunjukkan nilai berakhlak yaitu adaptif, mau berubah dan belajar dari kesalahan. Selanjutnya, nilai yang menunjukkan berakhlak yang dilakukan aktor Ibu Puan yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Puan adalah sosok yang tegas, disiplin, dan menjadi contoh teladan bagi pegawai yang lain. Yang kedua, akuntabel. Ibu Puan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, salah satunya mengubah pegawai menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat, meskipun cara ibu yang tegas, namun maksudnya baik agar menyadarkan bahwa semua berawal dari niat yang baik agar kinerjanya pun baik. Yang ketiga, kompeten, yang mana Ibu Puan terus belajar dan menerima omongan pegawai untuk kebaikan bersama. Beliau tetap bekerja dengan sebaiknya sehingga mencapai target kantor dan agar kantor lebih produktif. Selanjutnya yang keempat, harmonis. Ibu Puan sangat peduli dengan pegawainya walaupun caranya yang tegas tapi untuk kebaikan bersama. Dan beliau sangat menghargai perbedaan dalam arti tanggung jawab. Bahkan pegawai tersebut akhirnya sadar maksud dari beliau untuk menjadikan mereka tim yang solid. Selanjutnya yang kelima, loyal, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ia siap mendedikasikan dirinya untuk menjadi contoh teladan yang baik sebagai kepala kantor meskipun caranya yang tegas. Ia bahkan menerima risiko walaupun awalnya pasti tidak disukai pegawai yang lain. Tujuannya ialah untuk menyadarkan pegawai agar bekerja dengan totalitas dan belajar dari kesalahan. Yang keenam, adaptif.
Ibu Puan sejak awal menanamkan diri ke pegawai agar semua belajar dari niat untuk mencapai kinerja yang baik. Beliau mengubah cara pandang pegawai untuk lebih bertanggung jawab, sehingga semenjak ada Ibu Puan, kantor lebih produktif dan target kantor lebih tercapai. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu Ibu Puan tegas agar membangun tim yang solid dan mengajarkan cara kerjasama yang baik dengan saling mengingatkan. Dan ada pun yang harus dilakukan untuk mempertahankan nilai berakhlak yang dimiliki Ibu Puan, yaitu menerapkan kepegawaiannya agar senantiasa mau melakukan perubahan, menerima kritik dan saran dengan kepala dingin. Hal tersebut dapat dilakukan jika dapat memaknai serta menjiwai dengan benar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan untuk sampai level pengabdian, kita harus benar-benar nerapin kode etik pegawai DJP yang mana bekerja profesional, mentaati peraturan, disiplin, masalah jam kerja dan tata tertib kantor, dan selalu mengingatkan agar tidak lupa buat bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Itu hal kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.